Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tata laksana gizi buruk pada balita. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Isu Mutakhir Isi. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, perkenalkan nama saya Nur Faidah dengan NIM 2203055061 dari kelas E Prodi Gizi. Sebelum kita melangkah ke materi tata laksana gizi buruk pada balita, perlu kita ketahui bahwa gizi buruk merupakan masalah kesehatan serius yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Kondisi ini ditandai dengan kekurangan asupan nutrisi yang cukup bagi anak balita, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Penyebab gizi buruk beragam, mulai dari kurangnya makanan bergizi hingga adanya penyakit infeksi. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan penanganan yang cepat dan tepat, melibatkan berbagai pihak seperti tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Namun, masih ada beberapa kendala dalam penanganan gizi buruk seperti deteksi dini yang belum optimal, rujukan yang kurang tepat, dan kepatuhan pengobatan yang rendah. Ada dua rumusan masalah yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu mengetahui 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, dan yang kedua yaitu langkah-langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langsung saja kita masuk ke 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, yaitu yang pertama fase stabilisasi, merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Yang kedua yaitu fase transisi, adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar, pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kg kalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTF bertahap, ditambah makanan yang sesuai berat badan. Yang keempat yaitu fase tindak lanjut. Fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan memberikan makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan atau tambahan pemulihan atau PMTP. Selanjutnya yaitu 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Tindakan pengobatan dan perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk sesuai dengan kondisi klinis yang ditemukan. Langkah yang pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia, yaitu semua balita gizi buruk beresiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah kurang dari 3 milimol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh menjum gula pasir dalam 50 mg air secara oral. Langkah kedua yaitu dengan mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh.
Langkah yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Adapun pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi dehidrasi oral, tetapi apabila tidak mungkin secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Langkah keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau formula 75, formula 100, dan Cresomal. Langkah yang kelima dengan mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun seringkali tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia merupakan salah satu tanda infeksi berat. Langkah yang keenam dengan memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Hal ini dikarenakan karena zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Langkah yang ketujuh yaitu dengan memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi, diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Selanjutnya yaitu langkah yang ke-8 dengan memberikan makanan untuk tumbuh kejar dengan 150 sampai 220 kg kalori per kilogram berat badan per hari. Protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang dapat diberikan berupa F100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Pada fase rehabilitasi terjadi refleksi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Langkah yang ke-9 dengan memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga terutama ibu diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Simulasi terstruktur dilakukan secara intensif setiap hari selama 15 sampai 30 menit per hari. Langkah yang ke-10 dengan mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan lebih dari -2 standar deviasi dan atau lingkar lengan atas lebih dari 12,5 cm dan tidak ada piting edema bilateral. Dari materi yang sudah saya jelaskan dapat kita simpulkan yaitu 10 langkah penanganan gizi buruk pada anak di layanan rawat jalan. Prosesnya dibagi menjadi 4 fase yaitu fase stabilisasi 1-2 hari, transisi 3-7 hari, rehabilitasi 2-6 minggu, dan tindak lanjut minggu ke-7 sampai 26. Pada fase awal, fokusnya adalah mengatasi masalah akut seperti hipoglikemia, hipotermia, dan dehidrasi. Kemudian, keseimbangan elektrolit diperbaiki dan infeksi diobati. Setelah kondisi stabil, anak mulai diberikan makanan khusus untuk
untuk memperbaiki kekurangan gizi dan meningkatkan berat badan. Terakhir, diberikan stimulasi untuk tumbuh kembang dan persiapan untuk perawatan di rumah. Penanganan gizi buruk dilakukan secara bertahap, mulai dari mengatasi masalah akut hingga pemulihan dan pencegahannya. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.